Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV. Bersama saya, Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda di tengah volatilitas yang terus terjadi di pasar, sehingga membuat indeks harga saham gabungan atau IHSG kerap akrab di zona pelemahan. Sobat Investor, harus diakui bahwa beragam sentimen negatif yang masih terus menghiasi pasar saham domestik kita saat ini, mulai dari isu kebijakan dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI terhadap nasib sejumlah saham Indonesia, kemudian nilai tukar rupiah yang terus melemah, dan dinamika suku bunga The Fed dan urgensinya terhadap lalu lintas keuangan global, serta juga kondisi geopolitik yang terjadi di Selat Hormuz. Hal ini masih demikian jauh dari kata usai. Dengan tekanan pasar yang sedemikian kuat dan beragam, pada dasarnya kalangan analis dan investor sangat mafhum bila pada akhirnya belum ada ruang yang cukup bagi indeks untuk kembali menguat pada kondisi saat ini. Hal ini karena harus diakui bahwa tidak semua faktor yang berpengaruh pada kuatnya tekanan tersebut berada di tangan kita dan tentunya pemerintah Indonesia juga, sehingga dengan demikian upaya mitigasi risiko juga tidak bisa dilakukan dengan mudah dan kerap kali juga tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pesan ini kerap kali disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, baik secara langsung maupun tersurat maupun secara tersirat, yang coba dia wujudkan lewat berbagai statementnya yang hampir selalu bernada positif dalam menggambarkan kondisi yang terjadi pada perekonomian Indonesia saat ini. Pada sebuah kesempatan, Purbaya bahkan pernah menyatakan bahwa persoalan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini sebenarnya bermuara pada kombinasi faktor global dan juga gangguan informasi di dalam negeri. Melewat pernyataan tersebut, Purbaya seolah ingin menegaskan soal pentingnya membangun perspektif positif di masyarakat agar tidak memicu ekspektasi negatif yang justru dapat mendorong terjadinya hal-hal yang kita khawatirkan, yaitu tekanan yang lebih kuat lagi sehingga membuat nilai tukar rupiah semakin jatuh lebih dalam lagi. Hal ini pada prinsipnya sangat bisa dipahami. Mengingat secara teori segala aktivitas ekonomi dan keuangan pada dasarnya selalu berpijak pada rasa percaya atau trustness. Karenanya muncul juga asas kehati-hatian, yaitu prudensialitas yang harus dijaga untuk mempertahankan kepercayaan tersebut. Sebagai contoh, misalnya saja yang terjadi dalam industri perbankan, di mana sebuah lembaga perbankan bisa saja memperkuat posisi likuiditasnya, namun tetap saja bahwa ancaman ras atau penarikan uang secara besar-besaran tidak hanya bisa terjadi atas dasar kondisi faktual saja, melainkan juga bisa dipicu oleh beragam informasi yang sifatnya isu atau sekedar spekulasi yang terkadang sama sekali tidak berdasar. Namun hal ini tetap saja bisa memantik kepanikan masyarakat dan nasabah, sehingga ras pada akhirnya bisa benar-benar terjadi. Kondisi ini juga bisa saja terjadi pada kasus nilai tukar rupiah saat ini, di mana ketika persepsi yang berkembang di masyarakat yang cenderung negatif, maka bisa saja ini menimbulkan kepanikan bagi publik, sehingga mereka lebih memilih untuk ikut berburu dolar Amerika Serikat sebagai bentuk antisipasi yang sayangnya dengan aksi tersebut, maka dengan sendirinya hal itu bakal meningkatkan permintaan atas mata uang dolar Amerika Serikat yang justru semakin menekan posisi rupiah. Karenanya baik Purbaya maupun Bank Indonesia saat ini bisa kita lihat sangat berupaya untuk menjaga persepsi publik di level domestik agar tetap kondusif, diantaranya dengan menegaskan bahwa posisi nilai tukar rupiah saat ini pada dasarnya berada dalam kondisi undervalue, yaitu sebuah kondisi di mana nilai tukar mata di pasar yang lebih rendah atau lebih murah dibanding fundamentalnya. Klaim Bank Indonesia bahwa nilai tukar rupiah saat ini berada dalam posisi undervalue dibenarkan oleh Chief Economist dari PT Bank Permata Tbk atau BNLI, yakni Joshua Pardede. Dalam pernyataannya, Joshua mengakui dan setuju atas pernyataan Bank Indonesia bahwa nilai tukar rupiah saat ini berada pada posisi undervalue, di mana saat ini berada di kisaran 17.300-an rupiah per dolar Amerika Serikat.
Sedangkan dalam hitungan Joshua, nilai wajar atau nilai fundamental rupiah berada di kisaran Rp16.407 per dolar Amerika Serikat untuk periode Maret 2026 yang lalu. Posisi nilai wajar tersebut oleh Joshua dihitung melalui pendekatan nilai tukar efektif real atau Real Effective Exchange Rate alias RER, di mana per Maret 2026 berada di level 93,5 sehingga nilai tukar yang ada di pasar diklaim lebih murah sekitar 3,1% atau sekitar 500 poin dari nilai posisi tukar yang seharusnya. Kemudian munculnya disparitas antara nilai tukar yang ada di pasar dan nilai tukar fundamental rupiah tersebut dipicu oleh dinamika geopolitik global, di mana upaya perdamaian atau sekadar opsi gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran seolah masih menemui jalan buntu, sehingga membuat publik internasional semakin panik. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kelangsungan distribusi pasokan energi dunia seiring masih ditutupnya akses Selat Hormuz. Kondisi inilah yang kemudian terus memicu kenaikan harga minyak mentah global, di mana pada perdagangan Senin pagi 27 April 2026, harga minyak mentah jenis Brent terpantau naik sekitar 2,14% menuju level 107,58 dolar Amerika Serikat per barrel. Sementara minyak jenis West Texas Intermediate atau WTI juga menguat hingga 2,08% menuju level 96,36 dolar Amerika Serikat per barrel. Tak hanya berhenti di sana, tren lonjakan harga kembali berlanjut pada perdagangan Selasa pagi 28 April 2026 di mana harga minyak jenis Brent kembali melonjak sekitar 2,8% ke level 108,23 dolar Amerika Serikat per barrel. Sedangkan harga minyak jenis WTI melesat 2,1% menuju 96,37 dolar Amerika Serikat per barrel. Dengan adanya tren lonjakan tersebut, membuat minyak mentah atau jenis Brent mencatatkan penguatan hingga 6 hari berturut-turut. Untuk pertama kalinya sejak terakhir kali terjadi pada Maret 2025 lalu. Sedangkan untuk jenis minyak WTI, posisi kali ini tercatat sebagai level tertinggi sejak 13 April 2026 lalu. Dengan adanya lonjakan harga minyak dunia ini, pada akhirnya mendorong adanya dampak turunan alias dominus effect berupa meningkatnya kebutuhan dunia terhadap dolar Amerika Serikat demi menjaga kelancaran aktivitas transaksi minyak agar kebutuhan pasokan dalam negeri masing-masing tidak sampai terganggu. Kondisi inilah yang kemudian membuat nilai tukar dolar Amerika Serikat semakin jemawa lantaran permintaan dari seluruh dunia yang terus meningkat sehingga menempatkannya sebagai mata uang yang paling dicari dan dibutuhkan oleh seluruh negara di dunia. Runtutan kronologis inilah yang kemudian membuat beragam mata uang di dunia kompak melemah. Tak terkecuali juga nilai tukar rupiah yang karena faktor pemicunya datang dari eksternal, maka tentu bukan perkara mudah bagi pemerintah, baik melalui Bank Indonesia maupun juga Kementerian Keuangan, untuk melakukan intervensi demi menjaga pelemahan rupiah agar tidak semakin dalam. Meski demikian, Bank Indonesia memastikan bahwa upaya intervensi tersebut masih tetap dilakukan dan bahkan dengan intensitas yang lebih tinggi, baik secara onshore ke pasar domestik maupun offshore ke pasar luar negeri, sehingga diharapkan setidaknya dapat menjaga agar tren pelemahan tidak terjadi lebih dalam lagi. Upaya intervensi terus dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pasar spot, domestic non-deliverable forward atau DNDF, dan termasuk juga aktivitas transaksi di pasar offshore. Melalui berbagai pendapatan tersebut, posisi nilai tukar rupiah beberapa waktu ke depan perkirakan masih akan cukup tertekan dan masih akan tertahan di kisaran level yang ada saat ini dan bahkan berpeluang semakin tertekan ke level 17.400-an rupiah per dolar Amerika Serikat dengan posisi nilai tukar fundamental yang lebih konservatif di kisaran 16.300-an hingga 16.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. Jadi bagaimana menurut sobat investor? Apakah kondisi perekonomian nasional kita masih cukup agile
Meski nantinya tren pelemahan rupiah masih terus berjalan dan bahkan berpotensi menuju 17.400-an rupiah per dolar. Sejauh mana publik domestik mampu bertahan untuk tidak ikut-ikutan mengalihkan portofolionya ke dalam bentuk dolar Amerika Serikat yang justru ini akan berpotensi menekan rupiah ke arah yang semakin dalam. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Sujantono, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.